Megiddo tercatat sebagai salah satu dari banyak pertempuran besar yang berpengaruh pada perjalanan sejarah berikutnya. Pertempuran pada 1457 sebelum Masehi di dekat kota kuno Megiddo, Kan'an. Pasukan Mesir di bawah Fir'aun Thutmose III bertempur menghadapi pasukan Kan'an dipimpin oleh Durusya, Raja Kades. Nah, sebenarnya bagaimana awal mula pertempuran ini terjadi? Yuk kita simak video ini. Thutmose II, ayah dari Thutmose III, wafat pada 1479 sebelum Masehi. Sehingga Hatshepsut, ibu tiri Thutmose III, diangkat menjadi raja. Untuk memperkuat klaim Thutmose atas tahta kekuasaan Mesir, dirinya menikahi anak perempuan Hatshepsut. Tetapi selama 22 tahun pertama kekuasaannya, ia sama sekali tidak memerintah. Hingga Hatshepsut wafat, barulah Thutmose mengambil alih kekuasaan. Semasa awal pemerintahannya, kerajaan kecil yang mulanya menjadi bawahan Mesir memulai pemberontakan yang dipimpin oleh Durusya, Raja Kades. Pemicu pemberontakan ini bisa jadi salah satunya dipicu akibat kematian Hatshepsut. Thutmose tidak begitu khawatir dengan pemberontak ini. Berbekal pengalaman sebagai panglima selama bertahun-tahun, dirinya tak gentar. Dalam waktu singkat, dapat memobilisasi sebanyak 20.000 pasukan menuju Kan'an. Dengan pasukan Mesir yang telah diperlengkapi dengan baik, dan jalur yang akan ditempuh telah diperiksa dengan baik, untuk memastikan air dan perbekalan lain dapat diperoleh di sepanjang jalan. Kekuatan utama tentara Thutmose adalah kereta perangnya. Kereta perang diproduksi di Kan'an dan masih dalam tahap uji coba. Kereta perang Mesir terbuat dari rangka kayu dan anyaman rotan. Memiliki roda dengan jari-jari berjumlah 4 yang rapuh. Setiap kereta perang diawaki 2 prajurit, kusir kereta perang yang mengemudi, dan 1 prajurit lainnya sebagai prajurit tempur. Dilengkapi dengan peralatan perang seperti tongkat, pedang, perisai, atau anak panah dan busurnya. Kereta perang Kan'an lebih maju daripada kereta perang Mesir, dengan jari-jari roda yang jarang pecah. Penggunaan kereta perang Kan'an tidak berbeda dengan kereta perang Mesir. Pasukan Thutmose terdiri atas pasukan pejalan kaki dan pemanah, disusun dalam divisi-divisi gabungan yang masing-masing berkekuatan 5.000 orang. Pasukan Mesir bergerak dari Mesir menuju Gaza dalam waktu 10 hari. Setelah itu, diperlukan waktu 11 hari untuk menempuh jarak 129 km ke Yehem sebagai basis sebelum melewati celah yang mengarah ke Megiddo. Di sisi lain, Durusya memiliki banyak pasukan yang terdiri dari jutaan infanteri, ratusan ribu kereta perang, dan didukung oleh 330 raja. Tetapi itu bukanlah jumlah yang sebenarnya. Jumlah pasukan Kan'an tidak jauh berbeda dengan jumlah pasukan Mesir, yaitu sebanyak 20.000 pasukan. Dalam persiapan menghadapi pasukan Mesir yang akan datang, Durusya memperkirakan pasukan Mesir akan melewati jalur selatan. Sehingga Durusya menempatkan pasukannya di depan mulut jalur selatan dan berjaga-jaga di mulut jalur utara. Thutmose mengadakan pertemuan dengan Dewan Perang untuk berdiskusi tentang strategi perang mereka.
dilakukan diskusi mengenai jalur yang akan diambil dari 3 jalur yang ada. Terdapat 3 jalur, yaitu jalur utara, tengah, dan selatan. Thutmose mengajukan untuk melewati jalur tengah atau celah Aruna dari 3 jalur yang ada. Celah Aruna dinilai terlalu berbahaya untuk dilewati kereta perang karena terlalu sempit meski memiliki jarak yang lebih pendek. Sehingga di beberapa titik harus dilewati prajurit secara bergantian dan kereta perang harus digotong yang menyebabkan pasukan tersebar. Risiko tersebut ditambah oleh dapat terjadinya sergapan musuh. Meski para perwira menentang untuk melewati jalur celah Aruna, Thutmose tetap mengambil taruhan melewati celah Aruna untuk dapat memberi efek kejutan pada musuh. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, pasukan Mesir bergerak melalui celah Aruna. Hanya dalam waktu 12 jam, seluruh pasukan berhasil melewatinya. Seperti yang diprediksi oleh Thutmose, pasukan Kan'an dikejutkan oleh pasukan Mesir yang memilih melewati celah Aruna. Pasukan Mesir juga telah berhasil menguasai dataran tinggi. Mengetahui berita tersebut, Durusha memerintahkan pemindahan pasukan yang tersebar agar berkumpul dalam satu rantai komandonya di luar Megiddo. Pasukan Mesir telah dalam posisi siap tempur, sedangkan di sisi pasukan Kan'an, pemindahan pasukan Kan'an tidak berjalan dengan lancar karena struktur komando yang tidak menyatu. Di tengah kekacauan yang dihadapi oleh pasukan Kan'an, Thutmose memimpin kereta perang dalam serangan menuruni bukit menuju pasukan Kan'an. Pasukan Kan'an berhasil dihalau mundur hingga kemudian melarikan diri. Thutmose memerintahkan pengejaran umum kepada pasukannya. Namun, banyak prajurit infanteri berhenti untuk menjara perkemahan musuh. Sehingga, banyak dari pasukan Kan'an berhasil mencapai Megiddo. Pasukan Mesir melakukan pengepungan di sekeliling kota untuk memastikan tidak ada penduduk kota yang lolos. Entah bagaimana, Durusha berhasil lolos, tetapi hal tersebut tidak mengubah hasil peperangan. Megiddo direbut oleh pasukan Mesir setelah 7 bulan pengepungan. Pemberontakan berhasil dipadamkan dan para gubernur ditempatkan di kawasan Kan'an. Thutmose kembali ke Mesir, dan sejak saat itu hampir 1 tahun sejak dia merencanakan kampanye militer pertamanya sebagai penguasa tunggal.